warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman sehat walafiat dan bergembira selalu. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips-tips dan bocoran-bocoran pertanyaan-pertanyaan para penguji pada saat ujian skripsi. Sebelum kita melanjutkan video berikut ini, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Simak videonya. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Pertama yang harus disiapkan itu adalah mentalnya. Mental dalam menghadapi ujian. Dia harus menanamkan pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia susun ini, apa yang dia telah kaji di dalam risetnya, itu dia harus pertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan sebaik-baiknya. Nah, kemudian dia juga harus paham tentang substansi dari setiap bab dan berikut bagian-bagiannya, sehingga ketika dia paham itu sistematisnya setiap bab dari bab 1 sampai bab 5, maka insya Allah dia akan sanggup menjawab beberapa pertanyaan penting, karena kita juga bertanya sesuai dengan apa yang ditulis. Itu. Ya. Biasanya saya bertanya dulu di persoalan judul. Saya biasanya bertanya, silakan dibaca dulu judulnya. Setelah dibaca saya bertanya, menurut Anda ini apa substansi yang Anda akan teliti di dalam atau bahas dalam judul Anda ini? Itu yang penting. Jadi kalau dia jawabannya, oh saya mendengar jawabannya, tentu saya akan bisa mengerti, oh dia sudah paham substansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu membaca latar belakangnya, latar belakang masalah. Nah, di situ saya melihatnya, apakah uraian-uraiannya di dalam di situ sudah connect dengan judul dan kemudian menggambarkan bahwa masalah yang disampaikan di situ menarik dan ada alasan mengapa itu diteliti. Nah, tentunya ini kita akan melihatnya pada rumusan masalahnya. Bagaimana rumusan masalah yang telah dibuat. Setelah itu kita melihat memeriksa beberapa landasan-landasan teori yang dikutip, khususnya yang dikaji di dalam bab 2. Nah, di situ kita lihat sinkronisasinya. Apakah pembahasan atau kajian teori di bab 2 betul-betul menyentuh substansi dari judul yang disampaikan. Demikian juga dengan rumusan masalah. Kemudian di bab 3 tentu kita juga lihat bagaimana metodologi penelitiannya, karena ini juga menentukan apakah judul memang sesuai dengan apa tata kerja metode ilmiahnya ketika dia meneliti, dan ini kita bisa cek di bab 3-nya. Selanjutnya di bab 4 pembahasan dan di bab 5 itu kesimpulan. Nah, biasanya dalam kesimpulan kita tanya ulang apa kesimpulannya, kita periksa berapa kesimpulan. Nah, biasanya kan kita sering mendapatkan itu mahasiswa 2 rumusan masalah, 3 kesimpulan. 3 rumusan masalah, 5 kesimpulan. Itu adalah salah. Kalau 2 rumusan masalah berarti 2 juga kesimpulan. Itu intinya. Karena itulah di kesimpulan menjawab pertanyaan. Terus kami juga saya juga biasa mencoba bertanya kepada anak-anak tentang pengetahuan luar terkait dengan implikasi dari penelitiannya ini.
kira-kira ini penelitianmu kalau dibawa ke sana bagaimana, kalau dibawa ke sini bagaimana. Nah, itu kan mau melihat saja wawasannya kepada yang diuji itu. Saya kira selain itu dalam biasanya juga yang sering saya perhatikan itu dalam menguji skripsi mahasiswa adalah tentang teknik penulisannya. Ini teknik penulisan, kan kita ini punya buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kita berdasar di situ. Nah, kalau misalnya anak-anak mahasiswa menulis tidak sesuai, maka itu jelas saya harus meminta mereka untuk merevisi itu. Ini penting karena setiap perguruan tinggi punya gaya selingkuh dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, supaya juga mahasiswa ketika menulis dia harus mengikuti buku pedoman yang telah dibuat oleh kampus kita di sini di Institut Agama Islam Muhammad. Itu penting karena terkadang anak-anak itu apalagi sistem di sini dipakai sistem footnote, meskipun dikasih pilihan innote, sistem innote, penulisan innote, tetapi terkadang anak-anak itu mencampur antara footnote dengan innote. Padahal harus ada konsistensi. Kalau footnote ya footnote, kalau innote ya innote. Nah, itu saya kira yang penting juga. Dan sekalian kita juga bertanya tentang apa maksudnya menulis ini, kenapa kutipannya di sini. Ada juga terkadang saya juga tanyakan karena kan setiap kutipan sebaiknya idealnya itu diberikan ulasan. Nah, biasanya juga saya tanya anak-anak gitu, mengapa Anda mengatakan seperti ini, menulis seperti ini di dalam ini setelah membaca kutipan sebelumnya itu. Nah, saya kira itu yang biasa saya juga tanyakan kepada saat menguji kepada mahasiswa. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Yang pertama tentunya adalah mempersiapkan bahan tentang proposalnya. Kalau dia ujian seminar proposal, kalau dia skripsi berarti dia harus mempersiapkan materi-materi atau slide tentang skripsinya. Itu yang pertama. Dan tentunya harus betul-betul memahami masalah yang akan dibahas nantinya. Dan tentunya persiapan-persiapan lain seperti sarapan dulu dan seterusnya. Banyak hal lah saya kira. Kalau yang paling pertama yang saya tanyakan, pengalaman saya adalah apa yang melatar belakangi atau apa masalahnya kenapa dia mengangkat judul. Itu yang pasti pertanyaan saya. Apa yang melatar belakangi sehingga mahasiswa itu mengangkat judulnya itu. Yang kedua adalah tentunya bagaimana caranya untuk bisa menjawab masalah itu dari judul itu. Dan tentunya dia harus, misalnya kalau dia kuantitatif, apa alat ukurnya dan apa indikatornya untuk bisa mengukur variabel-variabel itu. Kalau dia kuantitatif, nah tentunya dia harus bisa menguasai teori-teori dan bacaan tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel itu. Dan khusus untuk saya yang paling saya tekankan adalah kalau mahasiswa tidak mampu menjelaskan di latar belakang masalah, berarti otomatis selanjutnya akan kewalahan. Artinya kalau latar belakangnya itu tidak kuat, berarti kalau misalnya dia proposal, saya minta dia untuk meninjau ulang proposalnya. Kalau saya tata tulis langsung saya koreksi saja, tidak saya tanyakan. Itu untuk mengefisienkan waktu. Saya lebih ke persoalan substansinya,
penelitiannya, termasuk itu tadi bagaimana penelitian ini, bagaimana prosesnya dan hasilnya. Saya kira banyaklah mulai dari bab 1 itu, tapi yang paling inti adalah bagaimana mahasiswa bisa meramu di latar belakang. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Yang pertama yang harus disiapkan oleh mahasiswa adalah materinya yang harus dikuasai. Yang kedua, istirahat yang banyak untuk menghadapi ujian-ujian itu. Yang ketiga adalah coba untuk konsultasi sama dosen pembimbingnya apa-apa yang biasanya muncul dalam pertanyaan-pertanyaan ketika ujian. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian penguasaan mental daripada mahasiswa itu sendiri, sehingga ketika mental sudah siap untuk kemudian menghadapi ujian, saya yakin apa yang kemudian yang kita sudah tulis dalam skripsi itu sudah bisa kita selesaikan semuanya. Yang pertama yang kemudian yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa, penguasaan daripada judul itu sendiri. Apa alasan-alasan mahasiswa itu sendiri untuk mengambil judul itu, sehingga dia paham bahwa ketika menetapkan variabel ini untuk ditetapkan sebagai judul, apa alasannya dan apa yang akan menjadi bisa tidak terukur nanti dari variabel-variabel yang kemudian yang dia tetapkan. Setelah itu, ketika dia sudah menyampaikan alasan-alasan untuk pengambilan judul itu, dia harus betul-betul menyampaikan sesuai dengan apa yang kemudian yang dia tulis dalam latar belakang itu, sehingga memang betul-betul dia tergambar. Selanjutnya, setelah itu masuk di rumusan masalah, mereka kemudian harus menjawab bagaimana kemudian menjawab rumusan-rumusan masalah ini itu ketika dalam ujian-ujian proposal. Setelah itu kemudian kalau masuk dalam teori, kalau teorinya biasanya menanyakan indikator-indikator daripada variabel yang kemudian sudah dia tetapkan. Kemudian ketika sudah masuk di metodologi, biasanya yang ditanyakan adalah teknik pengumpulan datanya itu. Apakah teknik pengumpulan data yang kemudian yang dia sudah tetapkan itu sudah kena dengan judul yang kemudian yang mereka akan teliti. Jangan sampai teknik pengumpulan datanya tidak sesuai dengan judul yang kemudian yang dia sudah tetapkan, sehingga hasil penelitian ke depannya itu akan salah. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Salah satu tips-tips yang disampaikan kepada adik-adik mahasiswa sebelum menghadapi ujian, baik ujian proposal maupun skripsi, bahwa yang perlu dipersiapkan pertama itu adalah fisik, kemudian atau kesehatan, kemudian yang kedua membaca kembali atau menguasai apa yang menjadi kajian daripada proposal atau skripsinya. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah mental dalam menghadapi ujian baik proposal maupun ujian skripsi. Pertanyaan pertama saya kalau menguji itu pada judulnya dulu, karena jangan sampai mahasiswa karena mentalnya terganggu, judulnya juga tidak dia pahami atau tidak dia tahu. Makanya harus dia ulas kembali judulnya itu apa. Kemudian yang kedua, tujuannya mau meneliti tentang ini apa, tentang apa kajian daripada yang mau diteliti. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam penulisan tata letak footnote atau kutipan, bahwa kutipan itu tidak selalu harus berulang-ulang.
harus menambah dari teori atau kajian-kajian lain, baik dari buku maupun resensi hasil penelitian. Ketiga, apa kebaruan daripada penelitian? Karena kalau kita lihat mahasiswa hampir sama dari penelitian yang lalu dengan penelitian yang sekarang, ada kemiripan, ada kesamaan. Akhirnya kita tanya apa yang terbaru dalam penelitian saudara. Kemudian yang ketiga, kalau ujian skripsi di bab 4 kan hasil penelitian atau pembahasan. Nah, seperti yang di bab 3, dalam penulisan kesimpulan, rata-rata mahasiswa itu yang menulis adalah hasil penelitiannya, bukan kesimpulan. Padahal kesimpulan itu berbeda dengan hasil penelitian. Nah, kesimpulan itu muncul dari hasil kajian atau bacaan atau hasil penelitian para mahasiswa yang diuji. Di situ banyak yang keliru. Kenapa? Karena dalam menulis kesimpulan itu sama dengan hasil penelitian yang dikopi masuk pada kesimpulan. Padahal itu berbeda. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Saya paling banyak melihat itu kelemahan mahasiswa sebenarnya bukan dari resensi bacaannya, tapi dia tidak paham dengan judul yang dia mau kerjakan. Dan itu berulang tiap tahun. Nah, itu berakibat fatal sehingga terkadang mereka terombang-ambing itu ketika dalam proses bimbingan. Mereka terkadang lupa kalau harusnya itu judul larinya ke sini, ternyata hasilnya begini. Akhirnya selalu mereka kesulitan di dalam pertanggungjawaban, terutama pada saat seminar proposal. Jadi tipsnya itu yang pertama yaitu harus tahu dulu apa itu judulnya, mau seperti apa, dan itu yang harus pertama kali dikomunikasikan di pembimbing. Bahwa orientasi judul saya itu seperti ini, Pak. Jadi kita harus meneliti menurut versi kita, bukan menurut versi pembimbing. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang di ekonomi. Banyak anak-anak diarahkan sesuai dengan versi pembimbingnya. Kelemahannya karena anak-anak tidak tahu apa lari judulnya, sehingga ketika mereka konsultasi, pembimbingnya mengatakan seperti ini, mereka mengikut saja. Padahal sudah ada garis besar yang saya berikan ketika mereka mengajukan judul itu, sudah ada garis besar terutama pada rumusan masalah yang akan diberikan, bahwa judulmu nanti harus berpatokan pada rumusan masalah ini. Baik. Saya itu selalu bertanya tentang esensinya saja, mulai dari latar belakangnya. Itu saya selalu mulai pertanyaan dari latar belakang. Kalau latar belakangnya sudah terjawab, itu langsung saya sesuaikan dengan apa hipotesisnya. Karena di latar belakang kan ada alasan. Kemudian alasan itu nanti saya cocokkan dengan hipotesis yang dia bangun. Kalau sudah cocok antar hipotesis apa yang dia inginkan, dugaan sementaranya dengan latar belakang yang dia ingin capai, nah itu baru saya kaji yang lainnya. Baik. Paling terakhir itu metode penelitian. Baik. Kalau metode penelitian kan di ekonomi syariah itu kebanyakan anak-anak masih di kuantitatif ya. Masih di kuantitatif, itu rata-rata anak-anak lemah di deskripsi variabel. Deskripsi variabel, definisi variabel, anak-anak itu rata-rata bingung di situ, belum bisa membedakan. Kemudian penggunaan alat analisis dengan teknik analisis, itu mereka juga masih bingung. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Saya rasa yang paling penting disiapkan oleh mahasiswa adalah penguasaan materi dan percaya diri sebagai seorang presenter. Jangan lupa duduk manis dan tidak tegang. Kemudian jangan lupa salam, senyum dan sapa kepada seluruh peserta yang hadir. Nah, selain itu penting komunikasi intensif terlebih dahulu dengan pembimbing, kalau perlu berdiskusi, dan kalau perlu latihan saling tanya jawab dan seterusnya. Selain itu, pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan, usahakan jangan menggunakan istilah yang tidak bisa dipahami oleh peserta ataupun presenter sendiri. Dan yang terakhir adalah jawaban kita harus meyakinkan penguji, itu yang paling penting.
kedua adalah alasan akademik mereka mengambil masalah itu untuk dipecahkan terkait dengan penelitian mereka. Jadi apa alasannya sampai harus meneliti itu, kemudian apa yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua adalah hasil yang akan ditawarkan kepada masyarakat luas untuk mengembangkan keilmuannya khususnya, dan terutama menyelesaikan masalah-masalah yang telah dihadapi selama apa yang menjadi masalah yang diamati dalam penelitian itu. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Bagi mahasiswa yang ingin ujian skripsi, sebaiknya mereka menguasai skripsinya dengan baik. Mereka tahu ke arah mana sebenarnya penelitiannya dan mereka menguasai betul hasil penelitian mereka. Mereka menyusun hasil-hasil penelitian itu dengan detail, kemudian membaca baik-baik, menguasainya sehingga mereka lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penguji. Ketika mahasiswa diuji, saya biasanya mempertanyakan masalah kevalidan datanya. Bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan data yang valid? Metode apa yang mereka pergunakan? Kemudian siapa-siapa saja yang mereka tanya, siapa saja yang menjadi informannya, kemudian bagaimana cara mereka menyusun data-data yang mereka dapatkan. Seperti itu. Itulah tadi video seputar tips-tips bagi para mahasiswa dan calon sarjana menghadapi ujian skripsi, dan beberapa bocoran-bocoran pertanyaan bagi para penguji untuk kalian yang akan ujian akhir atau ujian skripsi. Semoga video ini bermanfaat, dan silakan like dan silakan komen serta jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi dan video-video terbaru dari saya. Simak terus di channel Ismail Hasan. Salam pendidikan dan berbahagialah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.